teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang lingkaran. Ada apa dengan lingkaran? Lingkaran menjadi salah satu contoh bentuk bangun datar yang paling terkenal. Ada banyak sekali benda di sekitar kita yang menggunakan konsep lingkaran. Contohnya seperti rantai pada sepeda, katrol timbangan, hingga alat musik seperti drum. Nah, berbicara tentang lingkaran nih, kita akan belajar bersama tentang konsep lingkaran, yaitu garis singgung pada dua lingkaran. Kalian perhatikan dengan baik ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Garis A berada di luar lingkaran dan memiliki satu titik pada lingkaran. Kemudian ada garis B. Garis B memotong lingkaran dan memiliki dua titik pada lingkaran. Kemudian ada garis C. Garis C berada di luar lingkaran dan tidak memotong ataupun menyentuh pada lingkaran. Dari ketiga garis tadi, kira-kira mana ya yang dinamakan dengan garis singgung? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Yang dinamakan dengan garis singgung lingkaran adalah garis A. Namanya saja garis singgung. Ini berarti garisnya menyinggung atau bersinggungan. Mudahnya yaitu garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong atau menyentuh lingkaran tepat di titik lingkaran tersebut. Menghitung panjang garis singgung lingkaran sangat berkaitan dengan rumus dan konsep teorema Pythagoras. Jika kalian sudah paham dengan teorema Pythagoras, maka kalian akan sangat terbantu untuk mengerjakan soal ini. Ada dua jenis garis singgung lingkaran yang kita kenal, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Yang pertama kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Garis singgung persekutuan dalam melibatkan dua lingkaran dan sebuah garis singgung lingkaran. Maka dapat disimpulkan titik pusat lingkaran besar adalah D dengan jari-jari R. Kemudian titik pusat lingkaran kecil ada pada E dengan jari-jari R kecil. Selanjutnya, garis singgung persekutuan dalam adalah garis AB yang dinamakan dengan garis D. Jarak titik pusat kedua lingkaran besar dan kecil adalah DE atau dinamakan dengan garis P. Jika garis AB digeser ke atas dari titik B ke E, maka akan diperoleh garis FE. Garis FE sejajar dengan garis AB, sehingga sudut DFE sama besarnya dengan sudut DAB, yaitu siku-siku sebesar 90 derajat. Lalu sekarang kita fokus ke persegi panjang ABEF. Garis AB sejajar dengan garis EF. Garis AF sejajar dengan garis BE, yang berarti sudut DFE sama dengan sudut DAB, yaitu 90 derajat. Jadi segi 4 ABEF merupakan persegi panjang dengan panjang AB sama dengan D, kemudian lebarnya ada pada garis BE atau R. Sekarang lihat lagi segitiga DEF yang merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik F. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras akan diperoleh FE kuadrat sama dengan DE kuadrat dikurangi DF kuadrat, atau FE sama dengan akar dari DE kuadrat dikurangi DF kuadrat. Lalu karena panjang AF sama dengan panjang BE, maka DF sama dengan R besar atau jari-jari lingkaran besar ditambah R kecil atau jari-jari pada lingkaran kecil.
Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau D adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi dalam tanda kurung R besar ditambah R kecil kurung tutup kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas garis singgung persekutuan luar. Sama seperti garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, garis persekutuan luar dua lingkaran juga melibatkan dua lingkaran dan sebuah garis singgung. Bedanya ada di posisi garis singgung lingkaran. Dua titik singgung lingkaran pada garis terletak berseberangan, sedangkan dua titik singgung lingkaran pada garis singgung persekutuan luar terletak di sisi yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa titik pusat lingkaran besar atau D dengan jari-jari R besar. Titik pusat lingkaran kecil atau E dengan jari-jari R kecil. Garis singgung persekutuan luar adalah garis AB atau kita beri nama garis G. Titik pusat kedua lingkaran adalah DE. Jarak titik pusat kedua lingkaran ada pada titik D sampai E atau kita beri nama garis P. Jika garis AB kita geser sejajar ke bawah dari B ke E, maka akan diperoleh garis FE. Garis AB sejajar dengan garis FE, sehingga sudut DFE sama dengan sudut DAB, yaitu 90 derajat. Sekarang coba lihat persegi panjang ABEF. Garis AB sejajar dengan garis FE, dan garis AF sejajar dengan garis BE. Karena panjang FE sama dengan AB dan DF sama dengan R dikurangi R kecil, maka rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah F sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi dalam tanda kurung R besar dikurangi R kecil kuadrat. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, ada garis singgung persekutuan dalam. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Kira-kira bagaimana ya? Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Jari-jari lingkaran pertama atau pada lingkaran besar adalah 14 cm. Kemudian jari-jari pada lingkaran kedua pada lingkaran kecil yaitu 4 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 30 cm. Yang akan kita cari adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau D. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan dulu rumusnya. Rumusnya adalah D sama dengan akar dari K kuadrat dikurangi dalam tanda kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. K atau jarak kedua pusat lingkaran 30. Kita masukkan angka 30, kemudian kita kuadratkan. Kita kurangi dengan R besar ditambah R kecil atau 14 ditambah 4. Jangan lupa kuadratnya ya. Kita hitung angka yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, sehingga didapatkan hasil. Oh iya, jangan lupa untuk dikuadratkan juga ya. Jadi 30 kuadrat adalah 900 dikurangi 14 ditambah 4, yaitu 18. Jangan lupa kuadratnya juga ya. Kemudian akar dari 900 dikurangi 324. Maka hasilnya akar 576. Kira-kira berapa ya akar dari 576?
Iya, benar sekali. Akar dari 576 adalah 24. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Lalu, bagaimana jika garis singgung persekutuan dalam sudah ditemukan, namun ada salah satu jari-jari lingkarannya belum ditemukan? Nah, begini caranya. Diketahui soal panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 6, maka tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lainnya. Pembahasannya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam 24 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yang pertama adalah 8 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 26 cm. Lalu yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Kita menggunakan rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, yaitu D sama dengan akar dari K kuadrat dikurangi dalam tanda kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. D kita masukkan angka 24 sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurangi 8 ditambah R. Kenapa R? Karena R di sini belum diketahui panjangnya. Jangan lupa untuk dikuadratkan juga. Kita hilangkan akarnya sehingga akan berbentuk 24 kuadrat sama dengan 676 dikurangi dalam tanda kurung 8 ditambah R kuadrat. 576 sama dengan 676 dikurangi dalam tanda kurung 8 ditambah R kuadrat. Kita pindahkan sesuai dengan jenisnya, sehingga 576 kita seberangkan ke sisi kanan. Kemudian dalam tanda kurung 8 ditambah R kuadrat kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sehingga dalam tanda kurung 8 ditambah R kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. Dalam tanda kurung 8 ditambah R kuadrat sama dengan 100. 8 ditambah R sama dengan akar dari 100. Maka 8 ditambah R sama dengan 10. R sama dengan kita pindahkan angka 8 ke ruas sebelah kanan. Sehingga 10 dikurangi 8. Jadi, panjang jari-jari lingkaran yang lainnya adalah 2 cm. Selanjutnya, kita akan belajar soal tentang garis singgung persekutuan luar. Panjang jari-jari kedua buah lingkaran adalah 11 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, maka tentukan jarak kedua pusat lingkaran tersebut. Pembahasannya adalah jari-jari lingkaran pertama atau R besar sama dengan 11 cm. Jari-jari lingkaran kedua atau R kecil sama dengan 2 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm. Lalu yang ditanyakan adalah jarak kedua pusat lingkaran. Kita menggunakan rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu L sama dengan akar dari K kuadrat dikurangi dalam tanda kurung R besar dikurangi R kecil kuadrat. L kita masukkan angka 12 karena sudah diketahui, sama dengan akar dari K kuadrat. Kenapa K? Karena inilah yang akan kita cari, yaitu jarak kedua pusat lingkaran. Kurangi dalam tanda kurung 11 dikurangi 2 kuadrat. Kita hilangkan akarnya sehingga akan membentuk 12 kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi 144 sama dengan K kuadrat dikurangi 81.
Kita pindahkan K kuadrat dikurangi 81 ke ruas sebelah kiri dan 144 ke ruas sebelah kanan. Kemudian kita kumpulkan lagi sesuai dengan jenisnya. K kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. K kuadrat sama dengan 225. K sama dengan akar dari 225. Jadi, jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 15 cm. Dan sampailah kita di ujung video. Jangan lupa like ya. Kemudian jangan lupa juga untuk komen dan share video ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Edukasi Access ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.